Oke, halo semuanya. Ini rekaman aku. Soalnya tadi atau in the last session aku lupa ngerekam, jadi aku harus make this video. But hello everyone. I hope that this video works at least. Dan you can gain some insights when it comes to campaign media planning. Lanjut. Jadi campaign media planning sini yang aku mau fokus dulu mungkin media planning apa gitu. Media planning adalah proses menentukan dan mengkoordinasikan channel komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan marketing pada target audience. Jadi, sebenarnya it's about planning your ideas. Nantinya mau ngapain gitu kan. Sebenarnya pasti kayak, ya jatuhnya simple sih gitu kan. Kamu cuma mau planning mungkin kontenmu mau seperti apa, sosial media mau seperti apa, dan segala macamnya. Tapi of course ada steps-nya yang kita harus telaah terlebih dahulu gitu kan. Sebelum itu sebenarnya mungkin beberapa orang di sini udah tahu nih media planning itu apa, tapi bingung bedanya media planning sama media buying itu apa. Jadi media buying itu hanya bagian dari media planning sebenarnya. Kalau lihat di sini media planning tuh strateginya, caranya, konsepnya, analisisnya, rencananya segala macamnya. Tapi kalau untuk media planning atau sorry, untuk media buying itu tuh untuk penempatan ruang iklan aja sih. Jadi kamu membayar untuk memiliki suatu lokasi mungkin offline atau online agar iklan kamu ada gitu. Jadi kamu jatuhnya bernegosiasi dengan pihak eksternal yang menjual lapak gitu ya untuk iklan kalian. Oke, lanjut. Jadi these are the steps on media planning. Pasti ini berurutan seperti ini, tapi di sini aku palingan mau fokus sampai penetapan anggaran saja. Posisinya kita kemarin udah sempat mention ya, medianya itu seperti apa, detailnya per aplikasi seperti apa. Jadi di sini kita bakal fokus ke awalannya, dan mungkin untuk pengembangan strategi, penjualan media, and so on and so forth, itu bakal dilanjutkan di sesi berikutnya kan. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Sebenarnya awalan kita adalah kenapa sih tujuan campaign ini ada? Gitu. Kalau dilihat di sini ada namanya marketing funnel. And biasanya ini jadi indikator on what you want to do dengan campaign kamu. Dan misalnya kita awali dengan awareness, kesadaran brand. Pasti ini cuma yang kayak seliweran doang, cuma mention doang. Biasanya sangat efektif di TikTok. Karena kayak di TikTok kan kita have fun ya kontennya ya. Jadinya tuh sebenarnya nggak semua konten berhubungan dengan USP produk kita gitu. Atau unique selling point dari produk kita. It's just fun dan kadang-kadang terselip nih brandnya and so on and so forth. Ada juga interest atau mungkin di bahasa Indonesia-nya pertimbangan gitu, di area pertimbangannya. Jadi you make your consumers or customers curious on your brand. Apa sih brand ini? Kok sering muncul ya? Gitu misalnya. Atau apa sih brand ini? Kok banyak orang yang pakai ya? Gitu. Ini menimbulkan FOMO mungkin ya. And that goes on to desire. Desire, ya. Aku pengen nih produk ini. Aku pengen cari tahu lebih. Aku kepo. Aku mungkin pengen nih mengetahui fungsinya apa sih di dunianya aku gitu kan. Dan setelah itu comes action. Action itu sebenarnya penjualan produk ya. Desire tadi konversi, dan di situ posisinya kamu bisa mendapatkan mungkin data-data konsumer kamu, lead generation. Sebenarnya kalau dilihat di sini, marketing funnel tuh lebih untuk kayak marketing yang luas ya. Tapi untuk sosial media itu ada di titik-titik ini. Kesadaran brand, pertimbangan, konversi, penjualan produk, retensi pelanggan. Dan I will say posisinya tuh untuk sosial media yang paling kuat menurut aku itu di kesadaran brand dan retensi pelanggan. Kenapa seperti itu? Karena kesadaran brand atau awareness itu pasti gampang ya untuk di reach. Obviously kalau emang udah ada rumusnya untuk sosial media, it becomes very easy for you to attract who you want to attract.
Dan untuk retensi sendiri, gampang saat kamu tuh udah nge-establish brand kamu. Udah kredibel lah istilahnya on what you do. And then you need to target or at least know your target audience. Target audience di sini dalam artian ya kamu harus spesifik nih. Apa sih tipe target yang kamu mau? Apa tipe market yang kamu mau? Dan di sini biasanya dibagi ke dua jenis. Demografis, psikografis. Demografis yang lebih konkret ya. Biasanya tuh emang gampang didapat sebagai bagian dari lead generation kamu gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau di Instagram kamu dapat iklan habis itu kayak kamu mau isi data kamu. Itu di situ kamu bisa nulis usia kamu, jenis kelamin kamu, pendapatan, pendidikan dan bla 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 ya. Kalau psikografis ini lebih soft mungkin ya. Nggak semua orang langsung tahu gitu on the psychography of the market that they want. Jadi kayak gaya hidup ya dan hobi itu lebih ke kayak general market hmm, market research sih jatuhnya gitu. Dan itu lebih kayak observasi orang-orang di sekitar kamu dan segala macamnya. Atau research on kayak yang seperti apa sih yang biasanya digunakan brand lain. Jadi kayak tentunya ada hubungannya dengan kompetitor juga ya. Kalau mau bikin target audience sebenarnya ada ini. Ini bentuknya kayak CV ya mungkin. Dan ini sebenarnya menjelaskan gitu. Em, Tipe target yang kamu mau tuh seperti apa. Jadi kayak personality traits-nya apa, motivasinya apa, kepentingannya apa, frustrasinya apa, tipe karakternya seperti apa, dan segala macamnya. Ini sebenarnya banyak banget template di Google, jadi kamu bisa ngambil aja. Kalau if you're starting a business and you want to define your market, ini can be a very good start. Bisa dimulai dengan 2 3 tipe market sih. Gitu. Jadi nggak cuma plug satu doang. Because of course, one will die. Tapi when there are three, you can expand gitu. Selanjutnya, setelah analisa market kamu, pastinya kamu bisa melihat kompetitor kamu siapa aja, gitu kan. Kalau basicnya mungkin kalian terlihat seperti aksis ini, Y and X axis. Ada brand A, brand B, dan kamu pengen menaruh brand kamu di mana sebenarnya, gitu sih. Dan you can actually also see in their social media, gitu kan. Kompetitor itu seperti apa sih cara brandingnya mereka untuk mendapatkan market yang aku mau. Aku bisa ubah apa ya dari targeting aku. Dan misalnya jadinya kamu juga bisa bikin SWOT dari kompetitor kamu. SWOT, strength, weakness, um, threats, and opportunities. Gitu. Jadi kayak kamu bisa ngambil opportunity apa nih yang kompetitor nggak punya, threads apa nih yang kompetitor ini unggul sebenarnya di bidang mereka, and so on and so forth gitu. Jadi ya, ya sebenarnya kompetitor, analisa kompetitor tuh nggak linear ya. Pastinya kamu bisa punya metrik sendiri dari cara kamu menganalisa gitu sih. Oke. Dan yang paling akhir sebenarnya penetapan anggaran. Obviously, kalau penetapan anggaran em, agak ribet ya mungkin. Tapi when you're trying to market your business, biasanya sih kalau mau stabil 5-10% itu udah oke. Okay. Cuman kalau mau ekspansi dan segala macamnya itu 15-30% dari laba bersih. Dari laba bersih ya, bukan laba kotor. Gitu sih. Oke. Okay. If you want to look at competitors, sebenarnya aku punya beberapa contoh sih. Let me share my screen. Jadi, salah satu contohnya itu kamu bisa ngambil dari namanya Social Blade. Ini aku sebenarnya nggak login ya, jadi kayak izin aku cuma ngeliat depannya doang. Tapi di sini kamu bisa nyari akun siapapun dan di situ kamu bisa melihat metrik mereka. Ini for example, Charlie D'Amelio, di sini ada angka-angkanya, di sini ada like-nya, follower rate-nya, dan ada daily channel metriknya, yang dimana kamu bisa telaah juga
ngelihat followersnya naik turunnya seperti apa, dan segala macamnya. Sebenarnya kalau kamu masuk, ini bakal lebih detail lagi. Cuman ini salah satu contoh mungkin ya, untuk kamu cari tahu em, kompetitor kamu tuh datanya seperti apa gitu. Oke, palingan sih sebenarnya untuk campaign media planning seperti itu sih singkatnya ya. If you have any questions, let me know. If you don't have any questions, let me know as well. Semuanya pasti balik ke grup itu sih. Oke, thank you so much everyone. Have a good night.